Ada satu hal penting yang sering kita abaikan, tapi nentuin masa depan kita, yaitu aset. Bukan cuma uang atau properti, tapi hal yang bisa bantuin kita ketika dunia sedang goyah. Dan percaya deh, arahnya sudah mulai kelihatan. Halo, gue Gian Tanamal, seorang business owner di dunia properti, dan ini dari perjalanan gue. Masalah kebanyakan orang itu baru jalan kalau udah kebakaran. Gaji masih aman, sosmed masih rame, dan nongkrong masih jalan terus. Tapi krisis itu datang nggak nanya siap atau enggak. Dia datang, titik. Pertanyaannya, kita siap atau enggak? Dulu gue punya teman, anak kantoran, yang setiap bulan dia sisihin sebagian pendapatannya buat belajar skill secara online. Dan juga dia membeli tabungan dalam rupa logam mulia segram demi segram. Dikatain pelit, santai aja. Dan pas kantornya tumbang, dia udah punya tabungan, yaitu aset maupun logam yang dia tabung sedikit demi sedikit. Dan akhirnya dia mulai usaha sendiri dan mandiri sampai sekarang. Yang bikin gue kagum itu bukan emasnya, tapi persiapannya dia yang jauh sebelum badai itu datang. Aset tak kasat mata, pengetahuan yang relevan, skill, bukan cuma gelar, tapi skill-skill yang bisa kita pakai di dunia sekarang. Mulai dari analisis, edit video, adaptasi ke digital, pengaturan keuangan, dan hal-hal lain. Yang selamat itu yang cepat belajar dan adaptasi dengan hal yang relevan. Kedua, koneksi manusia yang sehat. Bukan jumlah follower, tapi komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama dan kita memiliki kontribusi di sana. Ketiga, mental tahan banting. Gimana caranya agar kepala kita tetap dingin, tidak reaktif, dan juga pilih-pilih respon. Dan ini semua dilatih, bukan bawaan dari lahir. Cara mulai dari nol. Yang pertama, pilih atau bangun skill yang relevan dengan pekerjaan lu sekarang. Misalnya, pekerjaan lu sekarang adalah chef atau juru masak. Mungkin lu bisa belajar mengenai cara hitung, accounting, atau finance dalam dunia bisnis F&B. Jadi, nggak cuma masak, tapi lu juga bisa menghitung COGS maupun hal-hal relevan lain yang berhubungan dengan dunia F&B itu. Semua itu bisa lu pelajarin zaman sekarang tuh mudah sekali lewat online, YouTube, maupun sosial media lain. Langkah kedua, bangun aset sosial. Lu bisa gabung dengan komunitas yang relevan dengan pekerjaan lu. Contoh, misalnya tadi masih berbicara mengenai juru masak atau chef, lu bisa gabung di komunitas tersebut dan mulai bangun reputasi di sana secara konsisten dengan kontribusi dulu ke orang-orang di komunitas tersebut. Bukan datang-datang dan langsung meminta. Langkah ketiga, kelola aset ketenangan, yaitu berbicara mengenai mental otak kita, di mana kita harus atur energi, istirahat yang cukup, dan olahraga. Dan kalaupun kita masuk masa-masa jenuh, di mana setiap orang pasti punya masa jenuh, kita istirahat boleh, tapi bukan menyerah. Bayangin 2030, PHK di mana-mana, kondisi ekonomi makin tidak menentu. Tapi akan ada kelompok yang siap, bukan karena mereka lebih kaya atau lulusan luar, tapi mereka yang lebih konsisten dari sekarang mengantisipasi hal-hal tersebut. Gue ajak kalian untuk 7-Day Asset Challenge. Day 1, pilih skill yang relevan dengan bidang lu. Day 2, atur slot 60 menit setiap harinya untuk kembangin skill tersebut. Day 3, lu pilih komunitas di mana lu bisa berkontribusi dan saling belajar. Day 4, rapin keuangan dan mulai nabung. Day 5, latihan mental dan ibaratkan hidup itu sebagai maraton, bukan sprint. Day 6, mini project selesai dan post hasil. Day 7, tulis satu halaman arsip pengalaman di mana lu dokumentasin semua progres lu. Tulis di kolom komentar satu aset yang akan kalian bangun di minggu ini agar menjadi komitmen sama-sama. Kalau video ini ngebantu, share ke teman kalian yang sedang berjuang. Ingat, kesadaran adalah aset pertama, mulai kecil tapi hari ini.